Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 860348409. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevasinya di era digital. Pendidikan merupakan dasar penting dalam membangun kualitas manusia. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti tiang penyangga atau fondasi utama yang memperkuat sistem pendidikan agar tetap kokoh menghadapi perubahan zaman. Makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan merujuk pada dasar atau tiang penguat yang menopang seluruh sistem pendidikan nasional. Seperti halnya pilar pada pembangunan, pilar pendidikan berfungsi menjamin keberlangsungan, stabilitas, dan kualitas pendidikan. Tanpa pilar yang kokoh, sistem pendidikan akan rapuh dan tidak mampu menghasilkan generasi yang berkualitas dan berkarakter. Dan selanjutnya, tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara telah merumuskan prinsip pendidikan yang terkenal, yaitu yang pertama ada Ingar Songsung Itulodo. Di depan memberi teladan, guru dan pemimpin pendidikan menjadi contoh nyata bagi peserta didik dan dalam sikap dan perilaku. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Di tengah membangun semangat, guru sebagai fasilitator yang membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik. Tuturi Handayani. Di belakang memberi dorongan, memberi dukungan dan kebebasan agar peserta didik berkembang secara mandiri. Peran holistik dalam kepemimpinan. Ketiga prinsip ini membentuk kerangka holistik dalam memandung kepemimpinan dan proses pendidikan Indonesia. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang Ingang Sorsung Tulodo. Prinsip Ingang Sorsung Tulodo berarti di depan memberi teladan, guru dan pemimpin pendidikan harus menjadi contoh nyata bagi peserta didik di era digital. Tantangan utama adalah menunjukkan perilaku digital yang etis dan bijaksana, termasuk penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Selanjutnya, Ing Madya Mangun Karso. Prinsip kedua Ki Hajar Dewantara ini bermakna di tengah membangun semangat, guru berperan sebagai fasilitator yang membangkitkan motivasi dan semangat belajar peserta didik di era digital. Tantangan utamanya adalah menghadirkan interaksi bermakna dalam pembelajaran daring yang sering terasa impersonal. Dan selanjutnya, Tuturi Handayani. Prinsip ketiga Ki Hajar Dewantara ini bermakna memberi dukungan dan kebebasan agar peserta didik dapat berkembang secara mandiri. Di era digital, tantangan utamanya adalah mengelola otonomi belajar siswa sambil tetap memberikan pengawasan yang tepat melalui platform digital. Selanjutnya, relevasi tantangan di era digital. Era digital membawa tantangan signifikan bagi pendidikan nasional. Digital divide menciptakan kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kualitas interaksi dalam membangun virtual seringkali terbatas, mengurangi kedalaman hubungan guru siswa. Program belajar dan rumah selama pandemi COVID-19 di Indonesia mengungkapkan berbagai kendala infrastruktur dan kesiapan digital yang perlu diatasi. Selanjutnya, literasi peserta didik. Literasi digital merupakan kemampuan kritis dan etis dalam menggunakan teknologi informasi di era digital. Peserta didik menghadapi tantangan besar dalam membentuk karakter positif di tengah pengaruh media sosial yang masih dan tidak selalu positif. Kemampuan kritis dan analitis. Kemampuan menganalisis informasi secara kritis, memverifikasi fakta dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
Tantangan media sosial. Media sosial dapat membawa pengaruh negatif terhadap pembentukan karakter dan nilai-nilai moral peserta didik. Program literasi sekolah. Program literasi digital di sekolah untuk mencegah penyebaran hoaks dan mengatasi bullying online. Etika digital yang bertanggung jawab. Menggunakan internet dan media digital dengan bijak, menghormati privasi dan menjaga etika berkomunikasi. Dan selanjutnya, peran guru di era digital dan refleksi pilar pendidikan. Peran guru telah berevolusi menjadi fasilitator, motivator, dan pengarah digital pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara ing ngangsor Sung Tolodo in Madya Mangun Kansor Karso dan Tuturi Handayani menjadi kerangka kokoh menghadapi tantangan pendidikan modern dengan tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Contoh aktual, inisiatif pelatih guru digital oleh Kemendikbud Ristek untuk memperkuat kompetensi teknologi peserta didik. Walaupun prinsip Ki Hajar Dewantara masih relevan, penerapannya menghadapi beberapa tantangan. Pertama, masih adanya kesenjangan akses teknologi dan internet di berbagai daerah. Keduanya, rendahnya literasi digital yang menyebabkan peserta didik mudah terpengaruh informasi negatif. Ketiga, menurunnya pendidikan karakter akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Karena itu, guru dan orang tua harus bekerja sama dalam mendampingi anak menggunakan teknologi secara sehat dan produktif. Refleksi. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini. Nilai keteladanan, motivasi, dan pendampingan sangat penting untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan mampu menghadapi perkembangan teknologi. Pendidikan di era digital tidak cukup hanya menguasai teknologi, tapi juga harus menanamkan nilai moral dan kemanusiaan agar peserta didik dapat menggunakan ilmu pengetahuan secara bijaksana. Dan terakhir, penutup, demikian presentasi saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Semoga pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap menjadi pedoman dalam memajukan pendidikan Indonesia di tengah perkembangan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.